Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Fitriana Ramadhania, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan media pembelajaran berupa PowerPoint tentang teks anekdot. Halo, selamat datang di pembelajaran daring. Materi kita hari ini yaitu mengenai teks anekdot. Jadi, agar kalian mampu memahami materi tersebut, silakan simak penjelasan berikut. Jadi, hal yang harus kita pahami yang pertama itu adalah mengenai pengertian dari teks anekdot tersebut. Kita bisa melihat teks anekdot ini adalah cerita yang dikemas lucu, unik, yang bisa membuat perasaan merasakan berbagai macam emosi. Jadi, mulai dari emosi marah, jengkel, dan lucu, serta menghibur itu bisa kita lihat di sini. Jadi, di mana landasan penulisan teks anekdot itu bentuk kritik dan sindiran kepada orang-orang tertentu, tanpa harus menyinggung secara langsung, agar orang tersebut tidak tersinggung. Jadi, itulah pengertian dari teks anekdot. Selanjutnya, kita lihat ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, kita bisa melibatkan partisipan. Yang kedua, memuat unsur-unsur lucu dari anekdot tersebut. Kemudian yang ketiga, bentuk dari sindiran. Yang keempat, mengandung konjungsi. Yang kelima, bersifat menggelitik. Serta yang keenam itu penyajian cerita mirip seperti dongeng. Yang ketujuh, diceritakan secara realistik. Dan yang terakhir itu bisa mengenai orang-orang penting. Jadi, itulah ciri-ciri dari teks anekdot. Setelah kita mengetahui ciri-ciri tersebut, selanjutnya kita harus mengetahui tujuan dari teks anekdot. Jadi, anekdot dari segi isi memiliki dua macam pesan, yaitu pesan yang disampaikan secara tidak langsung dan pesan yang disampaikan secara langsung. Nah, untuk tujuannya itu sendiri, ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan untuk membangkitkan tawa bagi pembaca. Jadi, anekdot itu seperti lucu-lucuan saja. Kemudian, yang kedua itu sebagai hiburan. Jadi, kalian bisa terhibur ketika kalian melihat atau membaca teks anekdot. Yang ketiga, sebagai bentuk kritik. Baik, kita lanjutkan struktur teks anekdot. Ada 4 struktur teks anekdot, di mana yang pertama itu adalah abstraksi. Bisa kita lihat, abstraksi ini adalah paragraf pembuka yang memberikan sedikit gambaran terkait pembebasan yang akan dibahas. Yang kedua, itu orientasi. Jadi, orientasi ini adalah awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa tersebut terjadi. Dan yang ketiga itu adalah ketika krisis, di mana krisis ini tidak dapat dipungkiri bahwa saat kita menulis anekdot pasti ada hal yang tidak menyenangkan. Misalnya saja menemukan masalah yang unik dan tidak biasa yang pernah dialami langsung si penulis ataupun orang lain. Selanjutnya, yang keempat adalah struktur reaksi, di mana reaksi ini berupa pengalaman yang ditemukan dan itulah yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, sehingga dapat mendorong penulis supaya mencoba menyelesaikan permasalahan dan pengalaman yang dialami tadi. Nah, struktur yang terakhir itu adalah koda, di mana struktur yang terakhir ini merupakan bagian akhir cerita. Jadi ada yang menuliskan bagian koda dengan cerita yang unik dan menarik, ada pula yang menuliskan cerita dengan memberikan kesimpulan terhadap kejadian yang dialami oleh si penulis. Itulah struktur dari teks anekdot. Selanjutnya yang kita bahas mengenai unsur kebahasaan teks anekdot. Jadi sebenarnya unsur dari kebahasaan teks anekdot ini mirip sekali dengan unsur kebahasaan cerita. Bisa jadi cerita cerpen atau cerita biasa. Yang pertama itu yang membedakan adalah tokoh. Jadi bedanya tokoh pada teks anekdot adalah melibatkan partisipan yang bersifat faktual dan bukan tokoh fiksi yang diciptakan oleh si penulis. Jadi umumnya partisipan adalah seorang tokoh yang memiliki nama cukup populer. Kemudian yang kedua itu dari segi alur.
Jalan cerita yang dikemas dalam serangkaian cerita disebut dengan alur. Sehingga untuk penulisan cerpen atau novel, alur dapat diciptakan berdasarkan imajinasi penulis. Tapi pada teks anekdot, alur itu harus benar-benar terjadi dan tidak bersifat imajinatif. Kemudian yang terakhir itu adalah bagian dari latar. Nah, jadi latar ini memuat beberapa bentuk, yaitu bentuk waktu, tempat, dan suasana. Jadi, terkait pemilihan latar, khusus pada teks anekdot, wajib bersifat faktual sesuai dengan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi, tidak lagi imajinatif, begitu ya. Nah, baiknya kita juga membahas mengenai kaidah teks anekdot. Jadi, kaidah teks anekdot itu ada beberapa hal. Yang pertama, teks anekdot ini menunjukkan waktu lampau, sehingga kaidah yang paling menonjol menunjukkan waktu lampau ini bisa menunjukkan waktu itu, hari itu, setahun itu, atau bulan lalu. Kemudian menggunakan kata penghubung, seperti kata yang termuat dalam ciri-ciri harus ada kata penghubung atau konjungsi. Kemudian menggunakan kata-kata verba, di mana kaidah yang wajib dicatat adalah penulisan kata verba, karena kata verba ini adalah kata kerja yang digunakan ketika kita menggunakan teks anekdot tersebut. Nah, kita lanjutkan kaidah teks anekdot yang berikutnya, yaitu ditulis secara kronologis. Jadi, mengingat teks anekdot adalah hiburan yang bersifat faktual, maka unsur waktu dan kronologi itu kaidah yang tidak boleh terabaikan. Kemudian menggunakan pertanyaan retorik, di mana pertanyaan retorik ini adalah pertanyaan yang tidak diwajibkan untuk dijawab, serta pertanyaan retorik inilah yang cukup menggelitik, karena jika pandai memainkan pertanyaan, maka teks ini akan terasa lebih unik. Baik, yang terakhir itu penggunaan kalimat perintah. Penulisan teks anekdot juga menggunakan kalimat perintah sesuai penggunaan kalimat. Maka kalimat perintah ini secara tidak langsung juga akan mempersuasikan pembaca agar pembaca ikut tertarik. Selanjutnya itu adalah contoh dari teks anekdot. Kita lihat ya ceritanya ini. Ceritanya ini mengenai pesan di online shop. Siang mbak, saya mau pesan boleh? Oh ya, tentu boleh dong mas. Silakan mau pesan apa dan berapa jumlahnya? Oh, maksud saya bukan pesan barang mbak. Kok gitu? Terus mau pesan apa mas? Jadi cuman mau pesan sama mbak. Jangan lupa makan, jaga kesehatan, dan ingat sholat 5 waktu ya. Baik, dari contoh tersebut kalian bisa lihat adakah hal menarik atau hal lucu dari teks tersebut. Atau kira-kira ada nggak sih hal yang mengganjal ketika kalian melihat contoh tersebut. Nah, itu tadi penjelasan kita mengenai teks anekdot. Selanjutnya, saya masuk ke bagian tugas. Jadi, di bagian tugas ini, kalian hanya perlu menjawab 2 pertanyaan, di mana pertanyaan yang pertama itu, mengapa teks anekdot ini perlu kita pelajari? Jadi, kalian harus buat alasan kalian sendiri mengenai pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan kamu terhadap teks anekdot yang bersifat menyindir? Nah, jadi kalian harus membuat tanggapan mengenai hal tersebut. Baik, itu saja materi kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan saya dan terima kasih sudah memahami materi hari ini. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.